Karena mendalami udah hampir sekitar 3 tahun lah di nelayan itu. Fokus di nelayan. Di nelayan itu kita kemarin yang menguntungkan. Investasi selalu begitu. Nah, tinggal yang kita pikirkan ini bagaimana caranya mencarikan solusi itu. Corporate Social Responsibility dari sebuah perusahaan, ini kewajiban perusahaan untuk memberikan perhatiannya kepada lingkungannya. Gitu ya. Masyarakat Kabupaten Serang sangat membutuhkan sentuhan dari para investor agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, Enis Banten kembali lagi di program podcast Bantenku. Nah, nanti kali ini kita berkesempatan langsung untuk diskusi santai, ngobrol santai dengan dua ketua organisasi, dengan Kang Oman dengan Kang Fauzan. Nah, kalau Kang Oman ini ketua dari Bela Rakyat dan Kang Fauzan Dari Gara Biru. gitu. Mulai dari Kang Oman dulu. Bela Rakyat itu seperti apa nih, Kang? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kenal, selamat sore semua pemirsa dan juga Kang Maesa. Pada sore hari ini terima kasih kami ucapkan atas undangan yang telah disampaikan, dan alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, Kang ya. Sekelumit selayang pandang tentang Bela Rakyat. Ini adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Kami bergerak di kalangan pemuda, kemudian di tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung di dalam Bela Rakyat ini. Tentunya mengedepankan kepedulian kita terhadap gejolak sosial yang ada di masyarakat Kabupaten Serang, dan juga pemerhati pendidikan di Kabupaten Serang. Berarti lebih fokus di bidang sosial dan pendidikan. Iya. Ada di Kabupaten Serang. Serang. Kalau Bang Fauzan? Kalau saya dari Garamiro, kebetulan kita sosial untuk sosial kontrol juga, kami di pendidikan, di nelayan dan pedagang. Jadi prinsipnya kami membantulah masyarakat yang terbelakang lah. Bagaimana untuk menunjukkan mereka lebih ekonominya lebih tinggi. Berarti kalau Bang Fauzan ada di domisili Di Kota Serang. Kota Serang. Kota Serang. Ya. Berarti bentuknya provinsi. Provinsi. Setingkat provinsi. Berarti ada nasional ya? Ada, betul ada. Nah, kalau misalkan aktivitas dari Bang Fauzan lebih ke sosial. Sosial, betul. Apa yang sudah dilakukan, Bang? Kalau untuk yang dilakukan khususnya dari Garamiro, kami sudah banyak, Pak. Yang khusus saja kami yang baru-baru ini kita lakukan untuk pengembangan nelayan. Jadi nelayan. Jadi kita membina nelayan-nelayan yang tadinya nelayan tidak punya apapun, ibaratnya untuk mencari sesuatu pendapatan pun susah, ya kan. Kemarin kan sempat dengan masalah angin barat ya. Nah, bagaimana caranya? Faktor cuaca. Gimana caranya? Kita olah tuh di situ. Jadi kita berikan evaluasi pendidikan ke mereka, gimana caranya biar juga mereka itu masalah di nelayan itu bisa teratasi. Mohon maaf, saya berharap di kita ini adalah pemerhati dari nelayan, karena khususnya di nelayan itu ini yang lagi berkendala ya. Kita karena mendalami udah hampir sekitar 3 tahun lah di nelayan itu. Fokus di nelayan. Di nelayan itu kita kemarin sempat terjadi kayak kasus mereka itu untuk masalah tanah modal. Apa itu? Jadi mereka untuk berangkat itu nggak punya modal. Bingung ya? Bingung. Nah, itu kita gimana caranya? Carikan mereka sampai mencari itu yang namanya untuk berangkat belayar itu 1 hari dia membutuhkan biaya. Makannya mereka, minumnya mereka, mandinya mereka, itu harus dibayar dan harus beli. Contoh, kita mau berangkat, bensin dia beli, dan itu harus ngutang, Pak. Gimana caranya tuh kita harus mendapatkan itu? Saya berharap kemarin itu kita mencarikan solusi ya. Akhirnya sampai kita mintakan ke kementerian juga
dan ada hasil yang buat hasil lumayan lah. Buat Itu bantu. semua, Nelayan mana itu? Kota Serang? kebetulan yang saat itu kita untuk galangan percobaan itu Cilincing, Cilincing. Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Nah itu sampai mendapatkan kapal yang lumayan besar, bantuan dari pemerintah dari situ. Jadi konsep-konsep itu kita akan terapkan tuh di nelayan Serang yang sekarang kondisinya lagi bener-bener ya kasarnya carut marut lah ya. Mau ditarik lah case-nya Kenapa? kesini. Kita teknik yang kita pernah lakukan di Jakarta itu berhasil, di sini tidak berhasil. Nah pola itu akan kita kembangkan di sini. Nah pola-pola yang kita jalankan itu kita sudah mengambilkan konsep dan kita punya bukunya. Nah itu nanti beberapa pengusaha pun bisa untuk berimplementasi. Kita akan bisa berikan pengembangan itu semuanya. Apa yang bisa kita berikan ke nelayan dan apa benefit untuk yang para investasi ini. Betul, Kita akan berikan rinciannya pun sedetil-detilnya kita berikan. Betul. Gitu. Oke, kita ke Ketua Kang Oman nih. Kang Oman dari Bela Rakyat. Wah, ngebelain saya terus ini. Seneng saya kalau ada yang ngebelain ya. Nah, Kang Oman, sekarang kan tema besarnya kita ngomongin investasi PIK 2. Siap. Nah, kalau dari kacamata Kang Oman yang biasa ngegeluti soal bidang pendidikan, bagaimana sih sudut pandang Kang Oman melihat ada investasi PIK 2 ini? Silakan. Ya, terima kasih Kang. Dari sudut pandang kami selaku pemerhati pendidikan dan sosial ya, intinya adalah bahwa adanya investasi PIK 2 ini tentunya banyaknya bisa membawa maslahat untuk masyarakat Serang. Harapannya. Jadi kita bisa memunculkan konsep-konsep pendidikan baru, gitu ya. Seperti PIK 2 ini bisa membawa sebuah konsep pendidikan yang memang memunculkan pelatihan skill untuk masyarakat. Upgrade skill untuk masyarakat Kabupaten Serang tentunya, yang ada di wilayah utara. Karena saya rasa dengan adanya sekolah-sekolah yang memunculkan pelatihan skill, kemampuan pemuda-pemudanya itu bisa terangkat gitu kan ke depan, karena yang dibutuhkan oleh dunia industri, dunia usaha itu harus dipersiapkan sejak dini. Gitu kan. Kalau misalkan dengan adanya PIK 2 ini bisa memunculkan sekolah-sekolah yang memunculkan skill untuk anak-anak muda di Kabupaten Serang ini ke depan, mudah-mudahan anak-anak muda kita di Kabupaten Serang bisa lebih mampu menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang. Seperti itu. Kang Oman juga kebetulan sebagai saya di sekolah SMP di Kabupaten Serang. Di bidang pendidikan ya. Nah, pas ini ngomongin. Nah, ini kan kadang-kadang nih investasi itu kayak contoh misalkan di wilayah Kabupaten Serang, Serang Timur. Ini kan banyak ngeluh ini kan. Ya kan ngeluh ada pabrik, ada investasi lah. Masyarakatnya nggak ada kesempatan untuk kerja, malahan sempat bayar. Nah, ada masukan nggak nih dengan investasi yang baru mau masuk ini supaya yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang, di wilayah Serang Timur dan lainnya jangan terjadi di Serang Utara? Gimana? Betul. Nah, ini kita pernah memberikan masukan artinya kepada pemimpin di Kabupaten Serang bahwasanya di Kabupaten Serang ini investasi ketenagakerjaannya polanya harus agak dirubah. Jadi tentunya dengan cara membuat sebuah satuan tugas satgas ketenagakerjaan agar masyarakat Kabupaten Serang ini lebih didahulukan untuk mengisi lowongan-lowongan kerja yang ada. Nah, ini bisa saja satgas ini kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian dengan BLK yang ada, sehingga setiap kesempatan kerja itu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Serang tentunya. Tidak kucing-kucingan dimanfaatkan oleh calo. Oknum. Nah, ini yang banyak berkeliaran di Kabupaten Serang, karena dengan adanya Satgas Ketenagakerjaan ke depan, kemudian dikerjasamakan dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian BLK. Jadi si peluang lowongan kerja ini ada aja di BLK. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kemarin kan dari Polres Serang itu menangkap sejumlah pelaku-pelaku calo-calo tenaga kerja. Betul. Ada niat baik misalkan dari investor mau investasi di Kabupaten Serang. Nah, persoalannya kan oknum-oknum ini kan kita juga harus melakukan pemenahan kan gitu ya.
Nah gitu. Nah mungkin kalau saya lihat kan kemarin saya lewat nih wilayah Serang Utara, dekat rumahnya Pak mantan Wapres itu ada kampus tuh yang mau lagi dibuat tuh. Oh iya iya. Nah gimana tuh Kang Oman mantau nggak itu? Iya, Itu iya, kampus nanti ketika jadi bisa tidak itu melink and match dengan harapan bahwa nanti ada investasi di wilayah jalur Serang Utara, Banten Utara Iya, gimana? itu sangat pas sekali itu ya. Karena adanya kampus di Tanara ini tentunya sedikit pajaknya bisa mempersiapkan. Jadi harapan ya. Jadi harapan untuk mempersiapkan generasi muda ke depan menjawab tantangan yang ada gitu kan. Jadi Iya. masyarakat di sana jangan jauh-jauh lagi Nah. kuliah ke Serang Kota Betul, gitu betul, dan wilayah betul. lainnya gitu. Bisa ada kampus di sana. menjadi salah satu pilihan lah untuk masyarakat mengenyam pendidikan di sana gitu kan. Nah, ke Kang Faujan, kita ngomongin soal tadi nelayan. Ini kan di wilayah Provinsi Banten kepala daerah ini kan baru nih. Betul, Pak. Wah, di provinsi, di kabupaten kota, semua baru nih. Betul. Di provinsi kemarin gubernurnya sibuknya ngurusinnya petani aja. Betul, betul. Ya kan? Betul. Harga gabah petani begini. Betul, betul. Petani dikasih bantuan. Betul. Di dalam hati saya, makasih. Tapi kan ada masyarakat nelayan dan Betul, lain-lain. betul, betul. Ini nggak dipikirin. Betul. Gimana tuh, Kang? Jadi kalau yang sekarang ini kan kita tahu sudah emang kalau program pupuk itu sempat digalakan dari Kementerian Pertanian gitu. Cuman dilupakan dari perikanan itu karena kemarin kekosongan kan. Nah, kendalanya itu sebetulnya bukan dari skill dari pemerintahnya juga. Sebetulnya penggiat daripada kami ini yang Malas. bisa memberikan. Malas. Harusnya memberikan dong, benar? Respon lah. Respon dong. Gercep lah ya. Iya. Nggak mungkin, Pak. Yang namanya pemerintah itu kan kita sebagai kontrol serial itu memberikan masukan ke mereka. Gimana? Betul nggak? Ini ada masyarakat yang kurang beruntung lah dalam hal ini, khususnya di nelayan. Coba tolong perhatikan. Kalau tanpa kami begitu, mereka pun ya mohon maaf, pemerintah kan butuh masukan juga. Betul nggak? Ya koridor kami sebagai pengedor ke mereka ataupun ke bagian investasi siapa yang memberikan itu, kita harus berikan itu semua, Pak. Iya, pikir saya gini, gubernur sama wakil gubernur yang baru ini nggak makan ikan. Iya, Betul, makanya betul, nasi betul. terus dia nggak ada ikannya. Itulah. Nanti sekali waktu gubernur kita ajak mancing bersama. Nah, ajak tengah laut, Pak. Betul. Iya, bahwa ada nelayan Betul, gitu loh, ada. yang bersusah payah mempertaruhkan nyawanya supaya dapat Nah, ikan. itu Pak, Penghidupan. betul. Buat penghidupan dan ya itu kan mereka kalau dari istilah kan pahlawan gizi. Betul, Pak. Nah, kadang-kadang ya itu. Jadi yang saya pahami kalau untuk masalah ikan, mohon maaf, IQ kita butuhnya dari ikan. Dan itu betul. makanya saya bilang kalau semuanya mereka terlupakan, gizi kita, pemikiran orang-orang masyarakat bangsa kita ya, bangsa Indonesia nggak ada akan berkembang. Nah, oke, kita kan ngomong investasi PIK 2 nih. Oke, siap. Harapan masyarakat nelayan yang diwakili oleh Kang Faujan apa sih? Misalkan secara ini ya, kondisi lingkungan, jangan sampai misalkan investasinya tidak sehat. Betul. Adanya investasi masuk, bangun-bangun gedebuk, terumbu karang rusak. Betul. Ah, itu kan juga ada efek biota laut lain-lainnya. Betul. Gimana tuh harapannya gitu? Nah, saya berharap begini. Jadi setiap dalam pembangunan itu pasti ada yang dirugikan, ada yang menguntungkan. Investasi selalu begitu. Nah, tinggal yang kita pikirkan ini bagaimana caranya mencarikan solusi itu. Solusi untuk nelayan saya berharap dari pengembang investasi itu memberikan ya khusus kayak lagi kita bicarakan lagi saat di Jakarta. Ini cukup contohan ya sebagai dicontohkan itu kita bikinkan jeti mereka. Perkumpulan mereka, tempat nelayan mereka. Jadi mereka sudah dikumpulkan di satu tempat dan kasih fasilitas itu. Jangan sampai mereka juga saat pembangunan ini tidak berikan fasilitas, akhirnya ada gejolak, Pak. Yang sekarang ini terjadi lah. Nah, ini kita berharap jangan seperti itu. Kita berharap ini ada investasi, pikirkan sebelum kita bertindak, pikiran dulu efek-efeknya. Kedepannya yang kita harapkan itu seperti itu. Jadi nelayan ini benar-benar ibaratnya tidak terisolasi. Yang sekarang katanya terisolasi, betul nggak? Dengan hal seperti ini. Jadi pengembangan ini kita udah siapkan dulu, Pak. Berarti ada pola-pola ya? Pola dong, kita jalankan dulu. Nah, itu yang kita pernah kerjakan itu di Jakarta seperti itu. Kita berikan dulu, iya, sampai tempat
penjualan ikannya pun kita siapkan, Pak. Mereka sudah satu jeti, tempat pemarkiran kapal-kapalnya, berikutnya tempat penjualan lelang ikannya udah disiapkan. Masyarakat terima kasih gitu ya. Pasti berterima kasih dengan pemerintah saat itu. Kita memakai jasanya pemerintah. Kalau nanti di sini dengan memakai jasanya PIK 2, silakan kita bargaining, kita duduk bareng, polanya harus seperti apa. Betul nggak? Silakan formula berikan ke mereka dengan pola yang benar, yang benar-benar ibaratnya bisa membangun antara kedua belah pihak, saling menguntungkan gitu, Pak. Berarti kalau sudah langsung pro ya, setujulah dengan adanya investasi. Gini, Pak, kalau masalah investasi, mohon maaf, kebodohan yang nggak ada. Ya, investasi itu adalah peradaban baru. Betul. Ya kan? Tanpa peradaban itu nggak mungkin suatu desa itu berkembang. Betul. Saya bilang begitu. Satunya bangunan berdiri, itu pasti ada perkembangan baru. Nah, yang kita ciptakan apa? Pola hidup yang baru. Betul nggak? Upgrade masyarakat. Harus, Iya. itu wajib, Bos. Kalau kita nggak begitu, nggak bakal bisa maju, Bos. Kita jadi korban lagi nanti ya. Nah, jangan sampai gini, Bos. Nah, itu pola itu yang kita harus pikirkan. Mereka itu boleh yang namanya kita membangun, silakan haknya. Tapi pikirkan kembali, mereka itu masyarakatnya ini. Siapkan mereka, bangun mereka dengan pola yang baru gitu. Segala sesuatu, mohon maaf, apa yang kita jalan ini pasti kita ada kandungannya. Betul nggak? Nah, pola itu jangan sampai kita kesandung di situ. Betul. Bos. Gitu. Prinsip yang itu kita ambil. Karena khawatir masyarakatnya jadi korban. Betul. Nah, itu. Tapi secara nggak langsung, sementara ini teman-teman dari Genovora itu melalui Pak Paujan setuju lah ya dengan ada saya investasi berharap PIK 2. Kita pola begini, kan antara setuju dan tidak setuju mereka kan ada pola-pola yang seperti itu. Nah, formula itu yang kita sodorkan, Pak. Pasti mereka kalau dengan formula ada yang kelebihan keuntungannya pasti adalah seperti itu. Nah, poin itu gimana caranya kita harus duduk bareng. Apapun yang kita syaratkan dan mereka itu ya kita berikan lah. Nih harus seperti ini, seperti ini. Nggak ada yang namanya suatu investasi itu ibaratnya tidak mendorong masyarakatnya akan maju. Itu pola itu, Pak, dimasukkan ke mereka. Oh, oke, dengan Kang Paujan kita geser dengan Kang Oman nih. Siap. Nah, ada secara sudut pandang pendidikan. Nah, ini investasi juga kan memberikan CSR. Betul. CSR kayak misalkan di Kota Serang kan Ya. belum ngapa-ngapain, PIK 2 ini udah baik banget nih. ke Kota Serang. Serang Ya. belum ngapa-ngapain. Saya dengar. Ibarat kalau orang usaha gelar ini tiker aja belum usaha tuh. Tapi dia udah setor tuh kan. Karena ngikuti aturan. Nah, peraturan. Menurut Kang Oman, CSR di bidang pendidikan penting tidak? Oh, penting sekali. Silakan. Saya rasa ini sangat penting karena apa? CSR ini adalah corporate social responsibility dari sebuah perusahaan. Ini kewajiban perusahaan untuk memberikan perhatiannya kepada lingkungannya, gitu ya. Karena PIK 2 ini masuknya di Provinsi Banten, Serang Utara, ya, Kabupaten Serang lah. Jadi juga harus memperhatikan Kabupaten Serang ke depan terkait dengan CSR di bidang pendidikan, terutama di Kabupaten Serang kan masih banyak yang perlu dibantu. Ada gedung sekolah yang terbengkalai, ada gedung SMK yang terbengkalai, gitu kan. Masih banyak yang perlu kita bantu, terutama dari sekolah-sekolah swasta ataupun negeri, gitu kan. Nah, selain infrastruktur sekolah, gedung-gedung yang perlu dibantu, ada juga siswanya. Kan kita juga masih banyak siswa yang di bawah garis kemiskinan, kan? Betul. Ya, terutama di kalangan nelayan, kalangan petani. Ini juga berbasis data ini juga PIK 2 saya rasa bisa membantu masyarakat Kabupaten Serang atau Kota Serang, terutama Provinsi Banten untuk ke depan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mengenyam pendidikan. Misalkan beasiswa untuk SMP, SMK ataupun sampai perguruan tinggi itu. Kalau kabupaten SD SMP ya. SD SMP bisa gitu ya. Artinya ini sangat diharapkan oleh masyarakat karena adanya investasi PIK 2 ini bisa berimplikasi positif untuk masyarakat ke depan. Termasuk CSR. Nah, kita kan kadang-kadang bertanya ini, di Kota Serang sudah digulirkan. Kabupaten Serang ini belum apa sudah diam-diam lah, kan gitu. Ini juga harus kita pertanyakan. Iya. Iya nggak? Di Kota Serang karena rame, akhirnya informasi nyampe ke semua masyarakat. Kabupaten Serang kan menang-menang baik nih. Sudah dikasih belum? Belum. Kita bertanya. Hak kita sebagai masyarakat nanya. Betul. Ya kalau dikasih
ya distribusiin lah kan gitu. Iya, disalurkan lah. Disalurkan Masyarakat sesuai dengan membutuhkan. aturannya. Ya, sesuai dengan aturannya. Nah mungkin nih kalimat terakhir dengan Kang Oman dan Kang Fauzan, harapan sebagai masyarakat terhadap adanya investasi khususnya di PIK 2 di channel ini di Bantenku, bagaimana? Silakan. Harapan saya ke depan dengan adanya investasi dari PIK 2 ini ya bisa membawa hal yang positif untuk kemaslahatan umat di Kabupaten Serang terutama khususnya dan Provinsi Banten ya Kang ya. Terutama ini dari dunia pendidikan kita juga tahu bahwa masyarakat Kabupaten Serang sangat membutuhkan sentuhan dari para investor agar ke depan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita bisa meningkat skill kemampuannya ke depan dengan adanya pelatihan-pelatihan di BLK, dengan adanya sekolah-sekolah baru yang memang diperhatikan oleh para investor. Ini juga akan membawa dampak positif buat masyarakat ke depan. Itu yang saya harapkan. Bang Fauzan, silakan. Jadi kalau untuk mengenai PIK 2 untuk masalah investasi silakan lanjutkan. Saya berharap itu berjalan karena kami pun ada tembusan bahwa akan didirikan juga masjid terbaik. Saya tembus, betul saya begitu. Saya berharap poin-poin itu yang untuk ke masyarakat, untuk sosial yang khususnya ini dilaksanakan itu semua dan itu bersinambungan dan itu berjalan. Nah, saya mengharap itu masyarakat itu ada yang didapatkan dari hasil investasi ini, Pak. Nah, investasi ini kan mohon maaf, kita kan butuh yang namanya tadi masyarakat terbelakang, adanya pembangunan itu mohon maaf sekecil apapun yang tadinya jembatan kecil dibangun butuh investasi. Apalagi ini ada khusus dari hal ini ada perusahaan-perusahaan besar yang akan investasi di Kabupaten Serang, ya kan, khususnya ya di Tanara. Nah, saya berharap untuk kedepannya ajaklah masyarakat ini biar mereka libatkan Untuk bersama. Berarti fungsi sosialisasi ini. Jadi karena di sini kan kurangnya wawasan dulu, mereka tidak ini akhirnya mohon maaf ada isu-isu yang kurang baik. Sosialisasinya ada di medsos. Betul, yang ngegoreng banyak, Pak. Gorengan oknum ya. Kita kan nyebutin merek. Betul. Oknum. Gorengan ini banyak, tinggal rasanya bagaimana, betul nggak? Tergantung masing-masing. Betul. Tinggal kita mau seperti apa, tinggal nanti pihak-pihak lah yang bisa menyelesaikan masalah itu semuanya. Kan ada orang dari public relation-nya, mereka orang-orang tinggi semua, orang-orang yang ber-IQ tinggi ya kan. Mereka pikirkan itu pasti ada solusi-solusi yang baik lah. Berikanlah yang terbaik kepada masyarakat ini sekitaran khususnya dari yang terefek dari mulai masyarakat nelayan, masyarakat yang terefek dari pembangunan ini, berikan dulu masalah mereka kayak kompensasi mereka dalam yang setiap dilewatkan. Contoh, mohon maaf lah dalam hal ini kayak mobil yang melewat itu, mereka harus diberikan kompensasi. Kenapa? Dari debunya mereka sudah dapat tainya, betul? Nah, apa yang didapat oleh mereka pasti komplain dong, betul nggak? Nah, hal itu tolong dipikirkan. Iya dong, dipikirkan. Nah, itu efek-efek itu seperti itu kita pikirkan. Jangan sampailah kita mengecewakan orang. Kita ngebangun rumah aja tidak boleh melewati dari garis batas tanah hak kita. Kita melewati ini ada hukumnya kita ini. Nah, konsesi itu jangan kita tabrak juga, betul nggak? Betul, kita jalanin semua itu, jalani dengan koridor-koridor yang sewajarnya aja. Bahwa ini haknya diberikan kepada masyarakat, berikan kepada nelayan. Nelayan gue mau pakai loh daerah ininya, silakan. Tapi berikan dulu solusinya ke mereka. Nah, berikan solusinya biar mereka investasi berjalan, silakan. Pak. Investasi itu peradaban baru yang akan dikembangkan ke masyarakat yang akan datang, bukan kami. Bisa jadi, betul nggak? Iya. Hari ini dibangun yang nanti. Pasti itu yang merasakan itu. Yang hari ini kita buat ini berbuat ini, mungkin kita berlakukan perjuangan ini yang kita bicarakan ini mungkin bisa akan untuk kedepannya masyarakat masyarakat anak-anak kita yang merasakan itu. Poinnya, saya berharap investasi ini kita bisa sama-sama berkesinambungan antara masyarakat dengan pihak pengusaha. Jangan saling merugikan, jangan saling mengecewakan, dan saling bisa menjaga gitu aja, Pak. Oke. Saya rasa itu aja maksudnya. Luar biasa nih pemirsa, kita sudah dikasih pencerahan nih dari bidang pendidikan Kang Oman dengan Bang Fauzan di nelayan. Nah, ini menarik nih diskusinya kalau dilanjutin. Tapi karena waktu kita sudahi dulu, kita diskusi di selanjutnya. Demikian dulur podcast Bantenku, kita sudahi diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun.